Kali ini kita bakal ngobrol santai tentang hal yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa sih yang bikin para miliarder kadang jadi lebih selektif dalam memilih teman atau lingkaran sosial mereka? Apakah mereka benar-benar membenci orang-orang tertentu? Atau ada alasan lain di balik sikap mereka? Nah, kali ini kita bakal bahas 11 tipe orang yang sering kali dihindari oleh para miliarder. Tenang aja, pembahasannya enggak bakal bikin kamu bosen, karena kita bakal kasih contoh-contoh nyata dan tips yang bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung kita mulai dari poin pertama. 1. Orang yang hanya mengincar uang mereka. Bayangin deh, kalau setiap kali kamu ketemu seseorang yang mereka mikirin cuma gimana caranya ngambil sebagian uangmu, pasti bikin kepala pusing 7 keliling, kan? Nah, itulah yang sering dialamin para miliarder. Ada banyak banget orang yang mendekati mereka bukan karena siapa mereka sebagai individu, tapi karena apa yang mereka punya. Mulai dari teman lama yang tiba-tiba nongol setelah sekian lama, sampai keluarga jauh yang tiba-tiba minta bantuan finansial. Bagi para miliarder, ini tuh kayak ngejalanin hubungan satu arah yang enggak sehat. Mereka merasa enggak dihargai sebagai manusia, tapi cuma dilihat sebagai ATM berjalan. Kalau kamu pengen dapetin respect dari para miliarder, cobalah untuk tetap tulus saat bergaul dengan mereka. Jangan sampai mereka ngerasa bahwa hubungan itu cuma soal materi. Para miliarder biasanya lebih suka sama orang-orang yang menghargai nilai-nilai mereka, bukan cuma nominal saldo rekening mereka. Misalnya, Warren Buffett pernah bilang bahwa dia lebih suka ngobrol sama orang-orang yang punya ide-ide segar ketimbang orang yang cuman mikirin gimana caranya dapat duit dari dia. Jadi, mulai sekarang, coba deh fokus pada hubungan yang saling memberi, bukan cuma ambil. 2. Penipu atau scammer. Coba bayangin, kamu punya 1 miliar rupiah di rekening, tapi setiap hari ada orang-orang yang mencoba menipu kamu. Duh, pasti bikin darah tinggi ya. Nah, itulah yang sering dihadapi para miliarder. Scammer itu tuh kayak ulat bulu di taman. Mereka selalu ada dan bikin sesak napas. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari skema investasi palsu sampai permintaan sumbangan fiktif, cuman buat ngambil untung dari kekayaan para miliarder. Risiko penipuan ini jadi lebih besar buat mereka yang punya harta melimpah, karena scammer biasanya incer orang-orang yang kelihatan kaya. Para miliarder biasanya udah punya radar sendiri buat ngebedain mana yang asli dan mana yang abal-abal. Bahkan beberapa dari mereka punya tim khusus buat ngecek identitas orang-orang yang mau deket-deket sama mereka. Mereka sangat protektif sama reputasi dan privasi mereka. Makanya mereka bakal langsung menjauhi orang-orang yang dicurigai punya niat buruk. Jadi, kalau kamu pengen dapetin kepercayaan mereka, jangan sampai kamu kedapetan berbohong atau main-main sama aturan. Ingat, integritas itu mahal harganya. 3. Pemeras atau pengemis emosional. Ada orang-orang yang pintar banget memanfaatkan emosi orang lain demi keuntungan pribadi. Misalnya, ada yang bilang, "Kamu kan udah kaya, bantu aku sedikit dong, enggak bakal ngaruh kok buat kamu." Nah, kalimat-kalimat kayak gitu seringkali bikin para miliarder ilfeel alias ilang feel. Mereka merasa bahwa orang-orang tersebut hanya mencoba memanfaatkan rasa bersalah atau kasihan mereka tanpa benar-benar peduli sama siapa mereka sebagai individu. Teknik pemerasan emosional ini tuh kayak bom waktu. Awalnya mungkin berhasil, tapi lama-lama bakal bikin mereka hilang rasa hormat. Kalau kamu butuh bantuan dari para miliarder, cobalah untuk sampaikan permintaan kamu dengan cara yang lebih sopan dan tanpa tekanan. Misalnya, jelaskan situasi kamu dengan jujur, tapi jangan paksa mereka buat langsung ngasih solusi finansial. Para miliarder lebih suka sama orang-orang yang datang dengan sikap transparan dan enggak manipulatif. Jadi, jangan sampai kamu jadi bagian dari orang-orang yang cuma mikirin gimana caranya nyedot kekayaan mereka tanpa memberikan sesuatu yang bermakna balik ke mereka. Orang yang iri atau cemburu.
Iri hati itu ibarat racun yang bisa merusak hubungan. Bayangin aja, kalau setiap kali kamu ngomong soal pencapaian kamu, ada orang yang malah ngeluarin komentar sinis kayak, lu cuma beruntung aja, atau uang banyak juga nggak bikin bahagia. Nah, itu tuh yang sering dialamin para miliarder. Ada orang-orang yang merasa cemburu sama kekayaan mereka, sehingga mereka mencoba merendahkan pencapaian tersebut. Sikap kayak gini bisa bikin para miliarder merasa enggak nyaman dan frustrasi. Buat para miliarder, iri hati itu energi negatif yang enggak produktif. Mereka lebih suka dikelilingi orang-orang yang punya pola pikir positif dan bisa menghargai pencapaian orang lain. Contohnya, Mark Zuckerberg jarang ngeladenin orang-orang yang cuma mikirin berapa banyak duit dia punya. Dia lebih fokus sama orang-orang yang bisa ngasih masukan konstruktif atau inspirasi buat dia. Jadi, mulai sekarang, coba deh kurangin rasa iri dan lebih banyak syukur. Siapa tahu, dengan mindset positif, kamu bisa dapat kesempatan yang sama kayak mereka. 5. Orang yang malas atau nggak produktif. Produktivitas itu ibarat bahan bakar buat para miliarder. Mereka tuh orang-orang yang kerja keras, cerdas, dan selalu cari cara buat meningkatkan diri mereka sendiri. Nah, kalau mereka ketemu sama orang-orang yang malas atau nggak punya tujuan hidup, pasti bakal berasa kayak nabrak tembok. Misalnya, ada orang yang selalu ngeluh soal pekerjaannya, tapi nggak pernah usaha buat cari solusi atau peluang baru. Sikap kayak gini bakal langsung bikin para miliarder mikir 2 kali buat ngajak kerja bareng atau bahkan ngobrol panjang. Bagi para miliarder, waktu itu adalah aset paling berharga. Mereka pengen ngabisin waktu mereka sama orang-orang yang punya mentalitas proaktif dan etos kerja tinggi. Kalau kamu pengen dapat perhatian mereka, cobalah buat jadi pribadi yang lebih produktif. Misalnya, mulai belajar skill baru atau cari peluang bisnis yang bisa bikin kamu berkembang. Ingat, para miliarder lebih suka sama orang-orang yang bisa bikin mereka termotivasi, bukan orang yang cuma bikin mereka stres. 6. Kritikus tanpa solusi. Setiap orang pasti pernah dikritik, tapi bedanya, kritik yang konstruktif bisa bikin kita lebih baik, sedangkan kritik yang kosong cuma bikin kita tambah bingung. Nah, para miliarder seringkali dihadapin sama orang-orang yang cuma bisa ngeluarin kritik tanpa ngasih solusi apa-apa. Misalnya, ada yang ngomong, strategi bisnismu tuh salah, tapi nggak ngasih alternatif yang lebih baik. Sikap kayak gini bisa bikin para miliarder merasa capek dan nggak produktif. Kalau kamu pengen dapat perhatian dari para miliarder, cobalah buat ngasih masukan yang solutif dan bermanfaat. Mereka lebih suka sama orang-orang yang bisa ngasih perspektif baru atau ide-ide segar buat ngebangun bisnis mereka. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikir dulu sebelum ngasih kritik. Fokuslah pada gimana caranya bikin masalah jadi lebih mudah, bukan malah tambah rumit. Siapa tahu, dengan cara ini, kamu bisa dapat tempat spesial di hati mereka. 7. Orang yang suka ngeluh terus-menerus. Ngeluh itu kayak penyakit menular. Kalau kamu ngeluh terus-menerus, orang-orang di sekitar kamu juga bakal ikutan stres. Nah, para miliarder biasanya nggak tahan sama orang-orang yang selalu ngeluh soal masalah keuangan, pekerjaan, atau kehidupan mereka secara umum. Mereka merasa bahwa orang-orang kayak gini cuma bikin suasana jadi negatif dan nggak produktif. Kalau kamu pengen dapat perhatian dari para miliarder, cobalah buat lebih optimis dan solutif. Mereka lebih suka sama orang-orang yang bisa lihat peluang di setiap tantangan dan berusaha cari cara buat atasi masalah. Misalnya, Bill Gates pernah bilang bahwa dia lebih suka kerja sama orang-orang yang punya mentalitas growth mindset, alias selalu mau belajar dan berkembang. Jadi, mulai sekarang, coba deh kurangin ngeluh dan lebih banyak cari solusi. Siapa tahu, langkah kecil kamu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 8. Teman yang memanfaatkan nama besar mereka. Nama besar seorang miliarder itu ibarat magnet yang kuat. Banyak orang yang pengen memanfaatkan nama mereka buat keuntungan pribadi.
Misalnya, buat endorsement produk atau nyari investor baru. Nah, para miliarder biasanya sangat protektif sama nama mereka karena reputasi itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau kamu pengen dapat perhatian dari para miliarder, jangan sampai kamu terlihat kayak orang yang cuman pengen manfaatin nama mereka. Cobalah buat ngasih nilai tambah ke dalam hubungan itu, misalnya dengan kerja keras atau ide-ide segar. Mereka lebih suka sama orang-orang yang bisa bikin nama mereka jadi lebih bermartabat, bukan malah bikin reputasi mereka jadi buruk. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikir 2 kali sebelum nyebut-nyebut nama mereka sembarangan. 9. Orang yang terlalu fokus pada kekayaan. Para miliarder tuh lebih dari sekadar nominal saldo rekening mereka. Mereka punya prinsip, nilai, dan kontribusi yang lebih besar buat masyarakat. Nah, kalau ada orang yang cuman fokus ngomongin mobil mewah, rumah besar, atau gaya hidup glamor mereka, pasti bakal bikin mereka merasa enggak dihargai sebagai manusia utuh. Kalau kamu pengen dapat perhatian dari para miliarder, cobalah buat lebih fokus pada nilai-nilai mereka. Mereka lebih suka sama orang-orang yang tertarik sama kontribusi mereka buat dunia, bukan cuman kekayaan mereka. Jadi, mulai sekarang, coba deh ajak mereka ngobrol soal ide-ide besar atau proyek-proyek sosial yang bisa bikin dunia jadi lebih baik. Siapa tahu, dengan cara ini, kamu bisa dapat tempat spesial di hati mereka. 10. Orang yang gak punya etika atau moral. Etika dan moral itu fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat. Para miliarder biasanya membangun kekayaan mereka dengan integritas tinggi. Nah, kalau mereka ketemu sama orang-orang yang gak punya etika atau moral, pasti bakal langsung menjauh. Kalau kamu pengen dapat perhatian dari para miliarder, cobalah buat selalu jujur dan punya prinsip yang kuat. Mereka lebih suka sama orang-orang yang bisa dipercaya dan punya komitmen buat ngelakuin hal yang benar. Jadi, mulai sekarang, coba deh bangun reputasi yang baik. Siapa tahu, dengan cara ini, kamu bisa dapat kesempatan buat kerja sama mereka. 11. Orang yang gak menghormati privasi. Privasi itu ibarat harta karun buat para miliarder. Mereka sangat menjaga batasan pribadi mereka, karena pelanggaran privasi bisa bikin mereka rentan. Nah, kalau ada orang yang terlalu invasif atau kepo sama detail kehidupan pribadi mereka, pasti bakal langsung dijauhin. Kalau kamu pengen dapat perhatian dari para miliarder, cobalah buat lebih menghormati privasi mereka. Mereka lebih suka sama orang-orang yang bisa menghargai batasan mereka tanpa mencampuri urusan pribadi. Jadi, mulai sekarang, coba deh jaga sikap dan jangan sampai kamu terlihat kayak paparazzi yang kepo banget. Siapa tahu, dengan cara ini, kamu bisa dapat tempat spesial di hati mereka. Nah, itu dia 11 tipe orang yang seringkali dihindari oleh para miliarder. Semoga pembahasan ini bisa bikin kamu lebih aware sama sikap kamu sehari-hari, terutama kalau kamu pengen dapat perhatian dari orang-orang sukses. Mulai sekarang, coba deh fokus buat jadi pribadi yang lebih positif, produktif, dan bernilai. Siapa tahu, langkah kecil kamu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Finansial.